Ar-roja itu memang baik, kita mengharapkan apa, ya, pahala dari Allah. Tadi belum terusin ya, kenapa siang nggak ada apa, riyanya ya. Itu tadi karena kita ketika sahur, kita berangkat sekolah, berangkat kerja, kan nggak ada yang tahu kita lagi ibadah, nggak ada yang tahu kita lagi puasa ya. Kita meeting sama orang biasa saja, kita ketemu bos, kita ketemu guru, ketemu dosen biasa saja, nggak ada yang tahu kita dalam posisi ibadah ya. Ya kecuali orang yang pamer-pamer gitu kan, wah saya lagi nggak makan nih, sorry aja saya puasa. Nah itu lain hal, itu ya ada masalah dalam hatinya ya. Orang yang bermasalah hatinya, sakit ya, orang sakit hati dan jiwanya mamerin ibadah yang nggak ditanya orang. Kecuali kalau dia dipaksa makan atau diminta makan, dia bisa boleh menjawab ini soim, boleh ya, bukan untuk riya, tapi ya untuk menjelaskan, untuk ya agar orang lain nggak tersinggung. Kenapa kok diajak makan nggak mau, kenapa kok ditawarin makanan nggak mau, biar nggak tersinggung bilang aja ana soim. Atau gini, kalau dalam hadis orang yang diusilin atau yang diganggu, diusilin gitu ya, bahkan ya idza syatamahu dihina, itu dia nggak mau balas, bilang ana soim, apa boleh ya. Dia nggak mau balas, takut pahala puasanya rusak, maka dia bilang ana soim, nggak masalah ya. Itu tadi ya. Maka ada konsep roja dalam Islam. Roja ini pengharapan. Itu adalah sayap atau satu sayap ya dengan sayap yang lain, yaitu adalah khauf. Kedua sayap ini harus seimbang antara roja dan khauf. Roja adalah mengharapkan, saya berharap dengan amalan saya Allah menerima sehingga Allah mengabulkan atau mengampuni saya. Khauf juga demikian. Khauf adalah rasa takut kepada Allah, tapi takutnya kemarin ya takwa ya, beda ya. Ittaqullah sama wattaqun nar ya. Takutlah kepada Allah itu kita takwa untuk mendekat, takwa untuk semakin beribadah lebih banyak dibanding takwa dengan takut kepada neraka misalnya. Itu harus istinab, harus menjauhi, harus ya malah tidak boleh mendekati hal-hal yang menyebabkan masuk neraka. Maka roja dan khauf harus seimbang. Ada kalanya di berbagai atau di sebagian aspek itu ya harus ada salah satu yang diunggulkan memang. Ya. Misalkan gini ya. Kita sedang putus asa gitu ya. Nah, mengharap ridha Allah itu harus lebih diunggulkan sedikit. Ya, mengharap rahmat Allah ya, rahmat Allah itu harus diunggulkan. Karena kita apa? Kalau orang kebanyakan khauf, itu dia akan kehilangan rasa bahwa Allah merahmati dia. Takut aja bawaannya. Aduh saya dihukum nih sama Allah, aduh saya banyak dosa. Akhirnya takut. Dia akhirnya apa? Tai'as atau putus asa dari rahmat Allah. Tapi kalau kebanyakan roja juga, itu juga tidak baik. Nanti dia berbuat semaunya ya. Yang penting Allah itu merahmati ya, saya mengharapkan ampunan Allah, saya mengharapkan maghfirah, tapi ya nggak sholat, nggak ibadah ya, dia nggak ada takutnya sama Allah. Dan kata para ulama, orang yang tidak bisa tidak sempurna khaufnya seseorang ketika dia tidak bisa meninggalkan maksiat, ketika dia tidak bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maqamun mahmud itu baik ya. Wa anna rahmatallah wasi'ah wa ni'matahu syamilah. Rahmat Allah itu tentu luas ya, nikmatnya juga ya tentu syamil. Syamil itu apa? Ya, melingkupi semuanya, lengkap. Jadi gini ya, kita jangan pernah bilang seseorang itu kaya atau miskin sebelum kita tahu akhir hayatnya. Ya, karena Allah tidak akan melengkapi usia seseorang sebelum melengkapi nikmatnya atau rezekinya. Ya. Kita bilang dia orang miskin, nggak tahu. Siapa tahu nanti berapa tahun kemudian Allah ngasih rezeki yang membuat dia jadi kaya. Atau sebaliknya, dia orang kaya banget. Siapa tahu nanti kekayaannya diambil sehingga pada wafatnya dia menjadi miskin. Maka kita nggak bisa bilang seorang itu
ya dalam dunia ini ya, kaya atau miskin, kecuali nanti ya setelah akhir wafatnya. Tapi ya sebagai ini saja ya, biasa ya kita ngomong orang dia orang kaya, orang miskin, itu secara harfiah ya diperbolehkan atau diterima. Nah, rahmat Allah ini luas, nikmat Allah juga tentu tidak pernah salah sasaran. Nggak mungkin ya nikmat Allah atau rezeki Allah itu salah sasaran. Kita aja percaya ngirim barang pakai JNE ya, pakai apa lagi si cepat, insya Allah nyampe, ada namanya, ada alamatnya. Apalagi Allah ya, jauh lebih ya, lebih tepat, lebih sempurna pengiriman rezeki dari Allah ya dibanding makhluk.